Selamat pagi, semangat pagi generasi pembelajar. Tanaman caising yang ditanam secara organik semakin dicari oleh masyarakat. Dan untuk menghasilkan tanaman organik sayuran daun caising yang sehat, maka diperlukan nutrisi organik. Nutrisi organik bisa dibuat, diolah dari bahan dasar urin kambing, daun kerong, dan batang pisang. Mahasiswa saya Danang Prayogo akan menjelaskan hasil penelitiannya. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Prayogo, NPM 191416108 dari jurusan Agronomi dan Hortikultura. Di sini saya melakukan penelitian dengan judul pengaruh urin kambing, daun kelor, dan batang pisang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman caising. Di sini dapat dilihat bahwasanya tanaman caising saya sudah berumur 33 hari dan 2 hari lagi siap untuk dipanen. Caising merupakan salah satu komoditas sayuran penting di Indonesia. Caising biasanya digunakan sebagai bahan utama maupun bahan pelengkap dalam masakan. Di dalam caising terkandung berbagai macam kandungan zat gizi seperti lemak, protein, karbohidrat, serta berbagai macam vitamin yang berguna bagi tubuh manusia saat dikonsumsi. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini menggunakan urin kambing, daun kelor, dan batang pisang sebagai bahan utama pembuatan POC. Ketiga bahan tersebut memiliki kandungan unsur hara yang cukup tinggi dan beragam. Dalam setiap 100 gram urin kambing, terdapat kandungan N sebesar 1,50 gram, P sebesar 0,13 gram, dan K sebesar 1,8 gram. Daun kelor sendiri memiliki kandungan N sebesar 4,02 gram, P sebesar 1,17 gram, dan K sebesar 1,8 gram, ditambah dengan kandungan unsur hara mikro seperti Ca, Mg, dan Na. Sedangkan batang pisang memiliki kandungan N sebesar 1,25 gram, P sebesar 0,71 gram, dan K sebesar 2,39 gram, serta ditambah dengan kandungan unsur hara mikro lainnya. Dalam penelitian ini, perlakuan yang saya berikan kepada tanaman terdapat 4 jenis perlakuan. Yang pertama adalah P0, yaitu kontrol, kemudian P1 dengan perlakuan NPK 100%, kemudian P2 yaitu POC 100%, dan P3 yaitu NPK 50% dan POC 50%. Persiapan pertama dalam pembuatan POC adalah menyiapkan bahan-bahan yang digunakan terlebih dahulu. Bahan-bahan yang digunakan dapat dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya dilakukan proses pembuatan POC. Yang pertama, bahan-bahan seperti daun kelor dan batang pisang dihaluskan, kemudian dimasukkan urin kambing 20 liter ke dalam tong. Selanjutnya, dimasukkan 300 ml molase dan 30 ml E4 ke dalam tong yang sudah berisi urin kambing. Ditambahkan 10 liter air, kemudian dimasukkan seluruh bahan dan diaduk secara merata. Selanjutnya, bahan-bahan tersebut difermentasi selama 30 hari. Pemupukan NPK dilakukan 7 hari setelah tanam dengan dosis 3 gram untuk perlakuan NPK 100% dan 1,5 gram untuk perlakuan NPK 50% plus POC 50%. Sedangkan pemupukan POC dilakukan 3 hari sekali sampai panen dengan dosis POC 100% sebanyak 148,3 mili dan POC 50% sebanyak 73,8 mili. Pada saat panen, terdapat 10 variabel pengamatan yang harus diamati untuk membuktikan adanya pengaruh dari perlakuan POC 100%. Dari 10 variabel pengamatan, bobot segar tajuk menjadi variabel utama yang diamati. Dari hasil uji BNJ pada taraf 5%, perlakuan POC 100% memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan NPK 100% dan NPK 50% plus POC 50%. Namun, ketiga perlakuan tersebut menunjukkan hasil yang berbeda nyata dengan perlakuan kontrol. Hasil bobot segar tajuk pada perlakuan POC 100% mampu melebihi perlakuan NPK 100% dengan persentase 1,73%. Hasil dari bobot segar tajuk ditunjang oleh variabel lain yang juga menunjukkan persentase lebih tinggi pada perlakuan POC 100%.
Adapun perlakuan POC 100% yang menunjukkan hasil memuaskan dikarenakan POC memiliki komposisi hara yang lebih lengkap. Di dalam POC terkandung unsur hara makro sekaligus unsur hara mikro yang membantu pertumbuhan tanaman. Kemudian, adanya mikroorganisme yang membantu penyerapan unsur hara lebih optimal. Selain itu, di dalam POC juga terkandung hormon pertumbuhan yang membantu pertumbuhan tanaman caisim itu sendiri. Dan terakhir, penggunaan POC juga membantu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlakuan POC 100% menghasilkan bobot segar tajuk sebagai variabel utama yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan NPK 100% dan NPK 50% plus POC 50% dengan persentase sebesar 1,73% dan 0,43%. Kemudian, penggunaan POC terbukti efektif dan dapat menggantikan penggunaan pupuk NPK anorganik.